Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah di GKI Bromo Malang ini. Saat ini kita bersama-sama akan memasuki ibadah tutup tahun 2020 dan buka tahun 2021 yang akan disertai nanti dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah ini dirancang seperti hymn and worship, jadi mengalir begitu. Oleh karena itu kami mengajak Bapak Ibu untuk terus berpartisipasi dan menyanyikan mazmur bersama dengan kami di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Mazmur 99 mengatakan, Tuhan kita itu adalah Raja di segala raja, dan Dia adalah Allah yang kudus. Mari kita bersama-sama tinggikan namanya, dan mari kita bangkit berdiri, dan kita bersama-sama akan pujikan Mazmur 99 ini. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Karena Tuhan itu Raja, bangsa-bangsa gemetar, di atas kerub Dia bertata. Tuhan itu Maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran. Tuhan, Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Dan Kau Tuhan Allah kami telah menjawab mereka. Bagi mereka Kau sang pengampun, namun Kau juga membalas kesalahan mereka. Sebab kuduslah Tuhan kita yang besar. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Jemaat kekasih Tuhan, mari di penghujung jalan kehidupan kita di tahun 2020, mari kita datang pada Tuhan
seraya kita minta pertolongan dan bimbingan Tuhan ketika kita akan memasuki sebuah masa baru, masa yang Tuhan percayakan buat kita. Mari bersatu hati kita berdoa. Dalam setiap langkah juang kehidupan kami di tahun yang akan kami lewati ini, kami percaya bahwa di situ ada begitu banyak ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kepesimisan dalam menghadapi hidup. Semuanya bercampur baur menjadi satu di dalam segala kerapuhan kami sebagai manusia. Paling tidak tahun ini membuktikan kepada kami bahwa kami lemah dan tiada berdaya. Sekalipun dengan pongah kami seringkali mengatakan dan menegaskan akan kehebatan kami, tapi ternyata hari-hari dan waktu yang kami jalani menunjukkan bahwa semua itu hanya bualan kata-kata kami, yang pada akhirnya kami harus tunduk bahwa kami tidak memiliki apapun dalam hidup ini. Dan hari ini sebelum kami menutup tahun 2020, kami ingin berhenti sejenak di bawah kaki salib Yesus Kristus, Allah yang kami percaya senantiasa menyertai kehidupan kami di tahun-tahun yang telah berjalan. Kami ingin bersama-sama meneduhkan hati pikiran untuk boleh kuat menjalani tahun yang Tuhan percayakan kembali di depan kami ini. Melalui sakramen perjamuan kudus yang nanti akan kami nikmati dan rayakan, kiranya semua itu menguatkan kami untuk melangkah di tahun yang tentu penuh dengan perjuangan. Mari Tuhan hadirlah, topanglah hati dan iman kami, Roh Kudus tercurahlah dalam ibadah kami dan seluruh kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Amin. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian Mazmur 8 yang baru saja kita nyanyikan bersama di dalam refleksi yang pada malam ini membutuhkan interaksi dari setiap kita. Kita perlu terlibat di dalam puji-pujian ini. Saudara bukan menjadi penonton hari ini, tetapi saudara mengikuti Tuhan Sang Penuntun hidup kita. Dan puji-pujian ini menuntun kita untuk bersama-sama berefleksi diri, menutup tahun ini, menyudahi segala apa yang sudah kita lalui, masa-masa suka maupun masa-masa duka, terjadi tentu saja di dalam rangkaian rencana Allah. Saudara, Mazmur 8 sebenarnya memberitahu kepada kita betapa rapuhnya manusia. Digambarkan seperti bayi-bayi tadi disebutkan, yang tidak berdaya. Tetapi siapakah kita yang Tuhan jadikan menjadi begitu indah, menjadi begitu mulia. Bahkan Tuhan perlengkapi kita dengan anugerah dan rahmat. Itu yang jadi kekuatan kita. Saudara, bagaikan bejana yang tanpa isi dia tidak berharga. Begitu juga hidup kita. Dan Mazmur 8 sudah mengawali rangkaian refleksi kita hari ini untuk menyadarkan kita betapa kita begitu rapuh dan lemah, tidak berdaya tanpa kasih Tuhan yang memberdayakan hidup kita. Dan ini juga yang mengantarkan kita kepada sebuah mazmur yang mau mengajak kita, bila kita rapuh, maka apa yang harus kita lakukan? Berdoalah, katakan, Tuhan, dalam kerapuhanku, selidikilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku ya Tuhan, ujilah pikiranku, lihatlah jalan-jalanku, apakah lurus atau menyimpang serong daripadamu. Malam ini kita mau bersama-sama berefleksi. Serongkah jalan kita di hari-hari yang sudah berlalu? Atau luruskah kita tetap kepada Tuhan? Dia yang maha tahu, Dia yang paling mengerti, Dia yang paling memahami akan segala pergumulan hidup kita. Dia pula yang menjadi panduan hidup kita yang utama. Dan kenalah hatiku.
ajaib bagiku yang terlalu tinggi tak sanggup kurai. Kemana ku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kemanakah dapat ku lari dari-Mu? Jika langit pun ku daki, Tuhan Kau ada di sana. Ke dunia orang mati pun Kau di sana. Jika ku terbang melayang menetapi ujung laut, di sana pun tangan-Mu kan menuntunku. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seandainya kegelapan melingkupi diriku dan terang sekitarku menjadi malam, gelap tak menggelapkanku, malam pun terang siang, kegelapan jadi sama dengan terang. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dari jurang yang dalam berseru ku
kepada suara permohonanku. Oh, dengarkanlah suaraku ya Tuhan. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jika kau terus mengingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tapi padamu aku memohon, supaya engkau ditakuti orang. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Jiwaku menanti-nantikan Tuhan, dan aku pun mengharapkan firman-Nya lebih daripada pengawal yang mengharapkan datangnya pagi. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Berharaplah pada Tuhan hai Israel, sebab padanya ada kasih setia. Penyedia lakukan pembebasan, Dia yang akan bebaskan kita dari dosa. Dari jurang yang dalam berseru kepadamu ya Tuhan, berseru kepadamu dari jurang yang dalam. Kepada dua orang muridnya, seorang guru meminta mereka untuk memilih satu di antara dua tas untuk mereka bawa menuju puncak gunung. Satu tas berisi batu-batu yang berat, sementara satu tas yang lain berisi buah-buah apel. Tetapi buah apel itu adalah apel yang busuk. Segera murid yang pertama mengambil tas yang berisi buah apel yang busuk itu. Ringan di bawahnya. Dan dia dengan cepat sampai ke puncak gunung. Sementara karena tidak punya pilihan lain, maka murid yang terakhir membawa ransel yang berisi batu-batu yang berat. Tentu saja langkahnya terhambat untuk sampai ke puncak gunung itu. Namun saudaraku, ketika mereka sudah berjumpa di puncak gunung itu, maka jelas kelihatan dengan baik siapakah di antara kedua
murid itu yang kuat dan mana yang tidak. Tentu kalau ngomong soal betapa cepatnya, murid yang membawa tas berisi apel busuk itu jauh lebih cepat sampai ke puncak. Tidak demikian dengan mereka yang membawa batu-batu berat. Tapi lihatlah, apel-apel busuk itu merusak sekitarnya. Bau-bau busuk semerbak kemanapun, merusak sebuah relasi. Dia ditinggalkan dan tidak berarti. Sementara murid yang membawa buah batu-batu yang berat itu, nampaknya memang gontai sampai ke ujung gunung. Tapi lihatlah, sampai di ujung gunung dia memperoleh kekuatan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Saudaraku, dosa, apalagi yang selalu menjadi batu sandungan dalam hidup kita menjalani hari-hari kita. Relasi terhambat, hubungan tercemar. Demikianlah yang saya yakini menjadi sebuah perjalanan dan warna kehidupan kita sepanjang tahun yang lewat. Dosa itu laksana sampah, ringan dibawa, mudah disimpan, ditutupi, namun tidak pernah membangun kehidupan. Baunya menyengat dan tidak pernah bisa ditutupi. Dan yang pasti, kerusakan demi kerusakan cepat atau lambat terjadi. Bukankah itu yang seringkali membuat perjalanan hidup kita ini berat dan penat, gontai? Karena banyak dosa, banyak sampah yang kita bawa dalam hidup. Dan sebuah keniscayaan, setiap insan cacat di hadapan Allah. Roma mengatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa sampah-sampah kehidupan seolah tak pernah lepas dari kehidupan kita. Entahkah sampah masa lalu yang terus kita simpan, atau entahkah rancangan-rancangan sampah yang siap dihadirkan yang menghiasi masa-masa kehidupan kita. Apapun itu, sampah tak perlu dipertahankan. Sampah hanya perlu dibuang dan ditanggalkan serta ditinggalkan. Dosa selayaknya diakui dan disesali, dan hadir di dalam hancur hati kepada Allah. Pemazmur mengajak kita, mari datang kepada Tuhan dalam ratap sesal, dan berharaplah kepada Tuhan, Allah yang mampu mengurai sampah dosa di dalam ampunannya. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Di depan lawan aku terhina,
pecah sebab musuhku berunding melawanku. Bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya. Aku berkata Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari musuhku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku. Selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Saudara-saudara, hidup menutupi kesalahan adalah hidup yang berat. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Im merefleksikan Mazmur kita hari ini. Berat karena apa, saudara-saudara? Berat karena harus menopengi diri terus-menerus. Lelah. Dan dibayangi oleh sebuah kecemasan, ketakutan. Kalau topeng itu terlepas, lalu nampak bopeng dalam diri. Bukan hanya dibayangi ketakutan dari dalam, tetapi juga dibayangi oleh ketakutan akan ancaman dari luar. Apa kata dunia? Dan apa kata Tuhan? Hidup semacam itu pernah dialami oleh Daud. Ia menyembunyikan banyak rahasia. Ia menyembunyikan banyak kejahatan. Ia kirim salah satu panglimanya ke medan laga untuk mati, agar ia dapat mengambil istrinya menjadi miliknya. Jahat dan melelahkan. Daud tahu apa artinya itu. Sampai suatu ketika semua disingkap oleh Nathan dan hidupnya jadi terbuka di hadapan Allah. Dan saudara, dalam situasi kesalahan dan dosa yang disingkapkan semacam itulah kegentaran hati muncul. Namun Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Ia bukan sekedar Allah yang menyatakan kesalahan dan suka menghukum, tetapi Ia memberikan rahmat dan anugerah bagi mereka yang menyesal dan hancur hati. Mazmur 32 yang akan kita nyanyikan ini adalah mazmur pengakuan dan sekaligus mazmur harapan, mazmur anugerah. Tuhan menutupi segala dosaku. Artinya, Tuhan mengampuni segala dosaku. Dan karena itulah pemazmur mengatakan, kalau ada satu tempat untuk berlindung,
bertelanjang diri terbuka dan rahmat diberikan. Pribadi itu hanyalah Tuhan. Maka ia berkata, "Engkau Tuhan, Kaulah perlindunganku." Saudara, kalau Anda mengalami hal yang sama dalam hidup Anda, maka mari datang seperti pemazmur dan berkata, "Kaulah perlindunganku Tuhan, kepadamu ku berharap."
jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak melandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Saudara-saudara, hari ini kita merenungkan tema Hidupku Bejanamu. Dan di awal perenungan saya mengajak saudara-saudara untuk hening sejenak. Cobalah teduhkan diri Anda dan periksa diri kita. Jika diibaratkan seperti bejana, bejana macam apakah hidup Anda tahun ini? Apakah bejana-bejana indah berkilau? Ataukah bejana-bejana sederhana? Bejana-bejana dipakai untuk bunga dan mendekorasi ruangan sehingga cantik dan indah? Atau bejana di dapur tempat menampung air? Renungkanlah, bejana macam apa hidup Anda sampai hari ini? Ataukah hidup kita justru seperti sebuah bejana retak? Heningkan diri Anda, bacalah hidup Anda, berefleksilah sejenak. Seperti apapun hidup Anda sampai dengan hari ini, entah bejana macam apa bentuknya, saat Anda menemukan diri Anda, sebelum kita berefleksi lebih lanjut, tariklah nafas Anda dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Mengiringi penemuan diri Anda, tarikan nafas dan hembusan nafas itu
menjadi sebuah presentasi hidup, presentasi iman. Bawalah di hadapan Allah. Tarik nafas Anda dan hembuskan perlahan-lahan sambil batinkan, ini aku Tuhan, bejanamu. Dan saat Anda merasa cukup, bukalah mata Anda perlahan-lahan. Saudara-saudara, dalam merefleksikan tema hidupku bejanamu, saya tidak ingin berbicara bahwa banyak sekali kesulitan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita selaku bejananya. Saya tidak ingin berbicara tentang hal itu, sebab saya yakin saudara sudah mengimani hal itu dan sedang memberi diri di tangan Tuhan untuk dibentuk olehnya melalui ragam peristiwa yang sedang kita hadapi. Bagaimanapun hidup kita sudah jadi. Bukan lagi tanah liat yang bisa ditekuk-tekuk, dibentuk. Hidup kita yang sekarang adalah hidup yang sudah jadi, seperti keramik yang sudah jadi. Saudara, suatu ketika, seorang ibu yang biasa mengambil air dari sumber dan dibawa pulang ke rumahnya, berdialog dengan bejana yang dipakainya untuk mengambil air dari sumber itu untuk mengisi air di rumahnya. Dia selalu setiap hari pulang balik membawa 2 bejana dipikulnya, satu di depan, satu di belakang. Satu di kanan, satu di kiri. Kadang-kadang begitu posisinya. Salah satu bejana itu tidak utuh lagi. Dia retak. Dan bejana yang retak ini saudara menemukan diri begitu buruk. Ia minder. Dia tidak merasa berguna. Berbeda dengan bejana yang satu, yang diisi air penuh lalu dibawa pulang sampai di rumah tetap penuh dan membantu ibu itu memenuhi tandon airnya. Tetapi bejana yang retak ini tidak. Diisi penuh lalu sampai di rumah tinggal sepertiga. Bertahun-tahun begitu. Dan saudara-saudara, lalu bejana retak ini berkata kepada si ibu, "Ibu, buang saja aku. Aku ini tidak berguna bagimu. Engkau bersusah payah mengisi diriku dengan penuh supaya air itu terbawa pulang penuh, tetapi selalu habis di tengah jalan. Buang saja aku. Aku ini hanya bejana cacat, bejana retak. Hidupku tidak berguna." Oh saudara, mendengar keluhan itu, sang ibu yang memikul bejana itu setiap hari berkata kepadanya, "Tidak usah kau katakan bahwa kau retak. Aku sudah tahu sejak dulu, sebab aku mengenal keretakanmu begitu rupa. Aku juga tahu, setiap hari engkau kubawa pulang pergi dari sumber ke rumah ini dan air bercucuran di jalanan sehingga sampai di rumah tinggal sepertiga. Tidak usah engkau mengatakannya, aku tahu itu. Tetapi bejanaku, engkau tetaplah bejanaku. Justru karena aku tahu engkau retak. Dan setiap hari, setiap kali air yang ada padamu itu tercecer di jalanan. Sekarang kau lihatlah jalanan yang kita lewati. Lihatlah bagian di tempat engkau berada saat engkau kupikul di sisi itu. Lihatlah, penuh dengan bunga bukan? Sementara di bagian yang lain tak tumbuh bunga.
Bejana itu menganggukkan kepala dengan heran dan berkata, "Bagaimana bisa begitu?" Lalu ibu ini mengatakan, "Bejanaku, justru karena aku tahu hidupmu retak. Air itu selalu tercecer di jalanan di sisi tempat engkau lewat. Maka aku menaburkan biji-biji bunga di sisi yang kau lewati. Dan lihatlah, bunga-bunga itu tumbuh subur. Tahukah engkau, indahnya ruangan kita ini? Bunga-bunga itu kupetik dari sana, kutaruh di ruangan kita, jadi asri dan indah. Dan tahukah engkau, sebagian dari bunga-bunga itu kujual, dan hidup kita dapat berlangsung sampai hari ini, karena bunga-bunga yang tersirami oleh tetesan-tetesan yang mengalir dari retakmu. Bejanaku, aku tahu hidupmu retak. Dan justru karena aku tahu, aku melakukannya, menggunakannya untuk menyirami bunga-bunga itu. Saudara, begitulah Tuhan dan hidup kita. Mungkin kita mengatakan hidup kita tidak sempurna di tahun ini. Retak sana, retak sini. Dan sesungguhnya tidak seorang pun menjadi bejana utuh, sempurna, ideal. Juga Daud yang mazmurnya kita refleksikan di Mazmur 32 tadi, hidupnya penuh dengan retak. Tetapi Tuhan mengasihi bejana retak itu. Dan ia tahu apa yang harus dilakukan supaya bejana retak itu dapat berfungsi dengan baik. Ia tabur bunga-bunga, dan dengan itu bejana retak itu justru dapat berfungsi menyirami kehidupan. Saudara, kalau kita menjumpai hidup kita seperti itu, biarlah perkataan sang ibu kehidupan itu boleh kita simpan di hati kita, menjadi bekal kita melangkah di tahun depan. Engkau dan aku, kita semua barangkali adalah bejana retak. COVID mungkin meretakkan hidup kita. Tetapi percayalah, ibu kehidupan kita tidak diam saja. Ia tetap memakai kita. Melangkahlah terus, jalanilah terus. Mari song-song 2021 dengan segala keberadaan kita. Dengan percaya, Allah tetap menggunakan kita. Mari, bagai bejana di hadapan Allah, kita taruh diri kita sebagai alat di tangannya. Jika Anda merasakan diri Anda adalah bejana di tangan Allah, maka sekarang saatnya membawa hidup Anda di hadapan Allah dan katakan, "Jadikanku alat bagimu ya Tuhan. Ku mau dibentuk dan dipakai oleh-Mu selalu. Ku mau seperti-Mu, Yesus." Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala
hidupmu, bawa doamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Katakan, Tuhan, aku ini alat di tangan-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan. Katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa hidup kami ini milik-Mu, Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau bukan saja terus membentuk dan menyempurnakan kami. Bahkan dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau tetap memakai kami. Dan itu cukup bagi kami menjadi bekal untuk melangkah maju, menjalani hari-hari kami di tahun yang baru. Itu cukup bagi kami untuk menyongsong apapun yang terjadi. Sebab kami tahu Engkau tak pernah berhenti, dan bahkan Engkau melakukan banyak perkara yang tidak kami lihat, menumbuhkan bunga-bunga kehidupan di jalan-jalan yang kami lewati. Engkau memakai hidup kami bahkan tanpa kami sadari. Terima kasih. Terus pakai kami, Tuhan. Kami ini hamba-Mu, dan dampingi kami. Dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini begitu nyata. Karena itu patutlah kita bersyukur kepadanya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera pada layar. Mari kita bersama memberikan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan Mazmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, awas
Tuhan, karena Ia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padamu. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bangkit berdiri dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada kami. Meskipun kami retak, tapi Tuhan tetap menyertai kami dan mau memakai kami menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa untuk hal ini. Oleh karena itu kami wujudkan persembahan diri kami kepadamu melalui persembahan syukur kami ini. Terimalah persembahan syukur kami ini Bapa, untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan dalam pelayanan kami di gerejamu ini.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, di akhir tahun ini, kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus dengan sebuah keyakinan iman. Kristus hadir di dalam hidup kita, menyertai kita, mendampingi kita. Saudara, lihatlah, meja perjamuan sudah siap. Dan perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah mengaku percaya dan sudah dibaptiskan. Dan saudara-saudara, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita, mari kita teduhkan hati, kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami tidak sempurna. Itulah sebabnya kami membutuhkan Tuhan. Sebab jika hidup kami sempurna, kami tidak lagi membutuhkan darah Yesus, tidak membutuhkan tubuh Yesus, tidak membutuhkan karya keselamatanmu. Perjamuan kudus justru mengingatkan kami akan ketidaksempurnaan kami. Namun kasih-Mu sempurna, sehingga melayakkan kami, menyelamatkan kami. Dan di dalam kasih-Mu itu sekarang kami ingin naikkan syukur, merayakan kehidupan, dan menyambut kehidupan yang Engkau beri. Kami naikkan doa kami, dan kami serahkan diri kami di dalam nama Kristus Yesus, yang mengajar kami menyeru nama-Mu sebagai Bapa dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ketika roti dan anggur telah tersedia di hadapan kita, maka mari kita arahkan kepada Dia roti surgawi dan darah yang kudus itu yang telah tercurahkan, terbagikan buat kita semua. Mari kita arahkan penuh hati kita kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kita. Kita semua menghayati bahwa melalui sakramen perjamuan kudus ini, kita sebagai persekutuan di dalam Tuhan dipersekutukan dan dipersatukan di dalam Kristus. Untuk mengingat dan menghayati akan kasih, akan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Kita pun merayakan iman sebagai satu tubuh di dalam Kristus, yang terus terpanggil untuk melayani dan mempersembahkan hidup untuk kemuliaan bagi Allah. Melalui Kristus, di dalam Kristus, kita semua menyampaikan hormat dan kemuliaan kepada Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan air anggur yang tercurah dari cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Saudara-saudara, persiapkanlah anggur dan roti Anda di rumah Anda masing-masing. Dan saudara-saudara yang hadir di ruang kebaktian dengan terbatas, persiapkanlah bagian Anda. Saudaraku, angkatlah roti saudara, serta ingat dan percaya bahwa tubuh Yesus Kristus telah diserahkan bagi dunia ini. Makanlah. Saudara, dengan penuh syukur angkatlah cawanmu. Minumlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk keselamatan kita dan keselamatan dunia. Minumlah. Dengan penuh syukur, mari kita respon perjamuan Tuhan ini dengan menaikkan mazmur. Tuhan telah melakukan perkara besar. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersuka dan bersuka cita. Tuhan sudah
Saudara-saudara, sebagai bejana-bejana retak di hadapan Tuhan yang maha sempurna, maka pekerjaan penyempurnaan yang Tuhan kerjakan buat setiap kita masih terus berlangsung. Memasuki tahun 2021, tangan Tuhan masih menjamah hidup kita, menyempurnakan dan memulihkan kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus disertai, dikuatkan dan diiringi oleh kasih dan berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Kembali lagi jaminan penyertaan dan kekuatan dari kasih Tuhan kami alami dan kami rasakan saat ini. Bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti memulihkan kami, menyempurnakan kami yang sama sekali tidak sempurna ini. Karena itu Tuhan, kami bersama sehati mau memasuki tahun baru, tahun 2021 bersama dengan kekuatan tangan kasih-Mu itu, yang memegang kami, yang menyertai kami, yang menuntun kami sepanjang jalan kehidupan. Entah hari esok penuh dengan berbagai macam tantangan, duka maupun suka, kami mau menjalaninya bersama dengan kasih Tuhan, bersama dengan anugerah Tuhan. Dan ajarilah kami untuk senantiasa menjadi berkat buat sesama kami. Dan untuk itu pula lah kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Amin. Saudara berdirilah dan songsonglah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungi